Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dilimpahkan rezeki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga selalu sehat, kita bisa beraktivitas seperti biasanya dengan penuh semangat dan keceriaan. Hari ini kita bertemu lagi sama Mbah Kendil. Ini kita akan membahas tentang film yang disutradarai langsung oleh Mbah Kendil, yang meneruskan lakon yang lama, sinema yang lama yang dibuat Mbah Kendil dengan judul Adol Anak Wedok, nggih Mbah Kendil nggih. Nah, itu kan ada kaitannya dengan mistis atau astral yang dinamakan Bathara Karang. Nah, mungkin di sini teman-teman banyak yang bingung, apa sih Bathara Karang itu? Nanti biar dijelaskan sama Mbah Kendil nggih, Mbah Kendil nggih. Ya. Jadi kita nanti akan menguak siapa sebenarnya Bathara Karang, bagaimana wujudnya, seperti itu. Dan Mbah Kendil, ya, Mbak. Untuk sinema yang kita buat itu kan sosok Bathara Karang itu kan digambarkan berkelahi atau adu fisik dengan seorang wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya karena pekerjaan, nggih. Iya, betul. Nah, di sini mungkin saya dan juga teman-teman juga kebingungan, sosok Bathara Karang itu sebenarnya apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dia itu manusia atau makhluk halus? Kalau makhluk halus kan kita semua tahu kalau makhluk halus itu tidak bisa dipegang. Nah, itu kok bisa kontak fisik itu bagaimana? Seperti itu. Terus yang ketiga, ini saya mau tanya. Ya, Mbak. Planning ke depan, bukan ke depan hari ini. Kita mau kemana, Mbah? Karena saya suka diajak kemana-mana, berkeliling, Makasih, cari pengalaman baru. Ya. Yang terutama tentang dunia gaib. Ya. Seperti itu. Mungkin itu dulu Mbah Kendil, bisa dijawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, saya ucapkan semoga bahagia dan sehat selalu. Semoga mendapat ridho dan lindungan Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa. Pertanyaan dari Mbak Lulu hal tentang Bathara Karang. Bathara Karang itu hanya sebutan atau hanya ciri. Jadi ada sosok-sosok atau benda yang sejenis Bathara Karang, seperti jenggot, seperti Bathara Karang, seperti mumi. Jadi seperti tiga serangkai tadi, tiga bentuk tadi, itu sebenarnya satu tujuan atau satu astral. Cuma berbeda-beda fungsi, berbeda-beda makanan, berbeda-beda adaptasi, berbeda-beda kekuatan. Sosok Bathara Karang itu dilambangkan sebuah patung manusia atau manusia yang dikecilkan, atau manusia pendek, manusia kecil, atau mumi. Nah, di situ secara legenda bahwa Bathara Karang adalah merupakan benda yang mempunyai kekuatan yang dahsyat. Terbukti bahwa di dalam Bathara Karang itu punya kasaktian andalan. Kadang-kadang banyak diviralkan bahwa Bathara Karang itu anti tembak, anti silet, kemudian untuk bisa meraih kekayaan, untuk bisa melindungi peternakan, melindungi pabrik, melindungi apapun saja yang dibutuhkan manusia. Bathara Karang adalah merupakan alat atau benda atau zat yang sangat dibutuhkan oleh para manusia yang sedang membutuhkan. Adapun yang saya ucapkan tadi, tiga serangkai tadi adalah tidak akan lepas daripada astral atau gaib atau jin atau bangsa lembut. Sehingga yang ada di dalam Bathara Karang adalah hanya satu kekuatan yang berbentuk jin atau bangsa lembut. Ada sosok Bathara Karang
yang diviralkan bahwa Bathara Karang bisa minum darah. Iya. Secara akal bahwa namanya siluman itu kalau dikatakan makan atau minum kan janggal, Mbak. Iya. Bukti nyatanya tidak ada pocong, peri, wewe gombel yang berak dan kencing. Iya. Kalau wewe gombel, tuyul, pocong, jerangkong sama berak sama kencing, otomatis di kebun-kebun pating telecek, kotoran, bongsel lembut, kan begitu. Iya. Makanya yang dinamakan gaib itu tetap sulit diprediksi oleh manusia. Kita kembali kepada permasalahan Bathara Karang. Kita tidak lari kepada permasalahan, kita tetap masuk ke dalam rongga sinema kita. Karena yang memiliki Bathara Karang itu banyak, Mbak. Iya. Banyak. Sehingga kita tidak perlu mengoreksi kepada Bathara Karang orang lain, yang perlu kita mengoreksi tentang Bathara Karang yang kita program di dalam sinema. Iya. Pada tempo dulu itu jujur saja saya belum pernah tahu Bathara Karang, sehingga saya bertapa prihatin kemanapun untuk mencapai tingkat tinggi saya kepingin memegang atau memiliki Bathara Karang, saya tidak akan mendapatkan. Saya gagal total. Baik saya ke tempat angker, berpuasa dan sebagainya, itu saya tidak bisa mencapai atau mendapatkan Bathara Karang. Akhirnya saya berusaha penuh untuk saya harus bisa mempunyai Bathara Karang. Akhirnya saya mengadakan ritual secara pribadi. Ritual dengan tirakatan, berpuasa, melek. Di situ ada petunjuk. Petunjuk yang beri itu petunjuk adalah zat yang ada di dalam hati saya, atau aspirasi yang ada di dalam hati saya. Akhirnya saya juga menciptakan sebuah Bathara Karang. Dapat dikatakan palsu. Iya. Bathara Karang palsu. Karena Bathara Karang yang asli itu diisukan, diviralkan bahwa itu alam yang menciptakan. Bahkan itu diviralkan Tuhan yang menciptakan, bukan ciptaan manusia. Tapi berhubung saya tidak bisa memiliki Bathara Karang dengan cara apapun, maka saya menciptakan Bathara Karang yang palsu. Apa bahannya? Bahannya tetap kita tidak boleh mengungkap di sini, karena pada saat kita menciptakan Bathara Karang, ada petunjuk-petunjuk yang ada di dalam hati saya. Bahannya seperti ini, caranya seperti ini, cara memasukkan yang seperti ini. Ya, saya menciptakan dengan seperti ada petunjuk gaib gitu, Mbak. Jadi gaib akhirnya bisa tercapai kurang lebih tingginya sekitar 10 cm. Wujudnya seperti manusia tua, kadang manusia muda. Kadang-kadang ada pesanan-pesanan untuk diciptakan Bathara Karang, kadang-kadang menjiwai atau merupai yang pesan. Padahal kita nggak sadar membuat itu. Nah, Bathara Karang yang saya ciptakan itu bertujuan untuk menolong orang. Jadi tidak mengganggu orang, tidak menghancurkan orang, tidak untuk menyantet orang, tidak untuk memiskinkan orang, tidak untuk menyakiti orang, tidak. Rata-rata saya ciptakan Bathara Karang untuk membantu orang, terutama orang yang bermasalah. Nanti kita akan ada saksi-saksi, bukti-bukti, nanti kita sampaikan. Nanti kita kumpulkan. Kita diberikan pernyataan bahwa orang-orang yang minta tolong pada saya, maksudnya lantaran saya itu bisa berhasil, walaupun masalah sangat parah lah. Yeah. Tapi tidak menutup kemungkinan semua itu hanya usahanya manusia. Pada akhirnya tetap keberhasilan pada usaha saya tetap diatur di skenario, ditentukan oleh Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbak. Yeah. Kita tidak boleh merasa sombong, merasa pintar, karena ilmu kita itu hanya seberapa. Kalau kita nanti misalkan dicabut sang kuasa, kita sebagai mayat sudah tidak bergerak, tidak punya kualitas apa-apa gitu. Terus kemudian tentang kembali kepada Bathara Karang. Bathara Karang yang ada di dalamnya ya, hampir rata-rata adalah merupakan sosok-sosok yang berbahaya. Kita petik satu saja, sosok genderuwo itu saja, Mbak ya. Iya. Sosok genderuwo. Jadi di dalam Bathara Karang palsu bisa dimasuki genderuwo atau dimasuki arwah gentayangan atau dimasuki apapun, sehingga Bathara Karang itu akan merupakan barang mati menjadi hidup.
tentang rentetan selanjutnya atau tentang perjalanan selanjutnya kita tidak usah bercerita di dalam sini, Mbak. Ini hanya kembali ke sinetron saja. Kita larinya nggak lari kemana-mana karena saya itu bukan dukun, Mbak. Saya bukan dukun dan bukan paranormal. Saya menjadi orang-orang biasa, orang-orang yang mencintai teman-teman YouTuber. Jadi saya ingin menghibur teman-teman di YouTuber. Jadi tidak bermaksud pada ceramah ini nanti biar pasiennya banyak berkumpul minta tolong pada saya mendapat uang, sama sekali saya tidak, Mbak. Saya sudah capek, Mbak. Saya sejak kelas 5 SD sudah menolong orang sampai tahun 2008. Ya 2008 sampai kian hari ini saya memegang pertabiban, pengobatan alternatif. Sehingga saya sudah capek mengerjakan jasa, atau Mbak ya, jasa menolong orang. Nah, sekarang saya ingin hiburan gitu, pekerjaan hiburan, penelusuran, terus kemudian penyelidikan kepada tanaman atau hewan, itu saya malah lebih suka itu gitu loh. Nah, tentang penelusuran yang dinamakan KPAW, jadi konten pengungkapan area wingit, itu bukan mengkaji secara dalam tentang setan, Mbak, sehingga kita tidak bisa dituntut harus penelusuran harus mengeluarkan jin, enggak gitu. Kita hanya mengungkap sejarah. Misalkan seperti blorong kemarin diisukan bahwa di Dadap Langu kan ada blorong. Setelah kita turun ke situ baik secara pribadi, mata batin dan masyarakat, ternyata kadang-kadang di masyarakat disimpulkan ada blorong Kanjeng Ratu Kidul gitu ya. Blorong yang berasal dari Srol Kidul. Di situ ada lagi masyarakat yang menyatakan itu blorong open-openane pesugihan. Nah, kita sebagai di poros tengah, kita membenarkan di situ adalah bukan blorong dari Pangeran Kanjeng Ratu Kidul, tapi hanya sebatas siluman atau jin yang berupa siluman ular. Itu kita mengungkap, ini mengungkap. Jadi kita harus tidak tuntut ndi buktine ulane teko atau diwujudne bloronge wujud, bukan itu. Tapi kalau pada saat itu dia hadir atau diundang bisa, ya nggak masalah. Itu justru teman-teman malah lebih puas atau lebih gamblang gitu. Tapi kalau kita mengundang atau memaksa menarik dia tidak mau, ya kita nggak boleh memaksa kepada astral toh, Mbak. Misalkan kayak sampe tak paksa nyang omahku, tak paksa turu nggonku, sampe ora gelem tak gebu, ya mungkin toh, Mbak. Ndak mungkin. Ora ditahan turu omahku, Mbak, ora kem ya wis kan gitu. Mbak silakan makan, udah kenyang, Pak. Harus kenyang tak pentungi, ya nggak mungkin. Ya, seperti itulah. Ya, ini mohon maaf Mbak Kendil ya. Ini kalau boleh tahu mungkin bisa diceritakan sedikit biografinya Mbak Kendil, mungkin dari segi keluarga, apakah keluarga itu paranormal semua atau dukun atau gimana, Mbah, itu, Mbah? Ya, kita tidak usah basa-basi, Mbak. Sehingga orang itu enak jujur. Kalau jujur itu kemanapun berani gitu loh. Tapi kalau orang bohong itu nanti kalau kebongkar malah susah. Jadi kronologi saya dilahirkan di Desa Bendorojo, Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar. Nah, terus kemudian rumah saya di Sambirjo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Namun pada saat dulu saya masih muda, lulus SMA hingga tua ini tidak pernah di rumah. Saya terus merantau. Setiap merantau itu pasti buka praktek pengobatan, kadang buka praktek tentang supranatural gitu. Karena apa? Karena diahi dari keluarga saya semua paranormal. Keluarga saya paranormal. Lek wong desa ngarani turune dukun gitu lah. Kadang-kadang kita sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai orang desa, kalau dikatakan turune dukun izin, Mbak. Kan ada kan, awam saya dukun, sapa sih dukun? Ya padahal kalau kata-kata dukun itu bukan jorok, Pak. Dukun itu orang pintar kok. Dukun adalah orang pintar dan orang ngerti. Jadi artinya dukun itu baik loh. Bukan jorok loh. Dukun adalah orang ngerti atau orang pintar. Gitu loh. Artinya itu. Jadi sekarang itu dikatakan kamu jadi dukun, malu dia. Sebenarnya harus tidak malu. Karena apa? Dukun itu sosok orang yang suka menolong gitu loh. Jadi saya akui bahwa saya adalah keturunan dukun.
seluruh keluarga, bahkan sekarang pun masih ada yang buka praktek Mbak, tapi rata-rata ya tertolong lah Mbak. Katakan tertolong karena apa ya, yang saya praktek perdukunan dan nggak punya apa-apa Mbak. Jadi tuku motor saja nggak kuat. Ya kenapa Mbah? Ya Mbah? karena apa ya? Karena kita nggak ada niat untuk apa ya, jual menjual ilmu gitu. Jadi kita sekedar menolong gitu saja. Tapi kalau ada pasien kadang memaksa diberikan, kadang-kadang saya nggak mau, kadang-kadang diletakkan di bawah telapak meja itu, kadang-kadang diberikan istri saya gitu. Jadi ya cukup dimakan saja. Jadi nggak bisa kita. Tapi kalau kita mau berbuat jahat bisa saja. Pasien ini penyakitnya ini saya minta 5 juta, 10 juta bisa Mbak. Tapi apakah artinya uang-uang seperti itu? Sudah saya pelajari bahwa uang yang didapatkan dengan penipuan itu akan berubah kehancuran dan menjadi bahan malapetaka, akan menjadi berantakan dalam pola rumah tangga, akan menjadi penyakit. Jadi tidak semudah loh Mbak kita mendapatkan uang dari orang lain itu. Seperti itu Mbak. Jadi saya bikin rumah saja itu bukan dari perdukunan Mbak, dari jual jamu itu Mbak, dari petapipan. Tapi yang jelas kalau kita sebagai sosok paranormal atau sesepuh atau dukun ya, kalau kita jalannya yang benar, saya yakin tidak ada masalah. Buka praktek dimanapun tidak punya masalah kok Mbak. Saya di Banyuwangi, di Kalidair, Tulungagung, di Sumatera, di Kalimantan, kemudian di Kediri, di Pare, buka praktek paranormal itu tidak punya musuh, tidak punya masalah. Karena apa? Karena niat saya cari seduluran. Kalau kita cari untuk unjuk jari, unjuk kebulian, unjuk kepintaran, unjuk keasaktian, ya musuhnya nyepak saja. Di mana-mana pun kalau orang sombong, musuhnya di dekatnya Mbak. Tapi kalau punya ilmu tinggi misalkan, dia tidak merasa punya ilmu, terus kemudian orang kaya tidak merasa kaya, itu teman-teman juga banyak. Nah, kembali kepada posisi semula bahwa menjadi sosok dukun, menjadi sosok paranormal, itu adalah merupakan kehormatan atau merupakan kemuliaan. Jadi jangan disalah pergunakan kata-kata dukun. Dukun itu namanya orang ngerti. Dukun itu ngerti atau pinter. Jika kalau kadang-kadang itu anak sekolah gitu Mbak ya, terus bapaknya dukun, dikatakan anu kuwi anake dukun, marah nangis. Itu ada. Anak teman saya itu di sekolah dikatakan bapakmu kerja dukun, ya itu nangis itu. Sampai bapaknya itu sudah nggak mau dukun. Nah, seperti itu. Sehingga ya tergantung saja, yang penting pokoknya landasan-landasan untuk menjadi sesepuh, landasan untuk menjadi orang tua itu yang kuat adalah fundamental agama, adalah takwa kepada Allah SWT atau Tuhan yang Maha Pencipta. Dasarnya itu yang kita pakai adalah ilmu. Ilmu kan dibagi dua menurut pendapat saya Mbak ya. Ilmu kepangeranan dan kepamer-pameran. Kalau kepamer-pameran adalah ilmu kamurkan itu. Ilmu kepangeranan ada ilmu kasucen. Yang kepamer-pameran ada sifatnya adalah neraka, yang ilmu kepangeranan sifatnya adalah menjalani atau menuju ke alam surga gitu Mbak. Oh iya, ini soalnya kan persepsi kebanyakan orang Indonesia kan menyatakan kalau misalkan dengar kata-kata dukun itu berarti wah ini. Saya kasihan Mbak, saya ikut prihatin. Bukan saya merupakan keluarga saya dukun, saya berontak, enggak masalah, enggak jadi dukun ya tetap bisa kerja kok Mbak. Wong saya menjadi dukun enggak punya apa-apa kok. Ini saya di YouTube Mbak, kalau ada pasien saya yang pernah datang ke rumah saya, misalkan merasa ditipu, boleh datang ke rumah saya, laporkan polisi saja, enggak apa-apa. Saya buka bebas, yang pernah saya buka praktek tahun 90 hingga sekarang kalau ada yang saya tipu, lapor saja polisi, saya siap menghadapi. Punya saya adalah untuk membeberkan ilmu saya biar berguna, karena ilmu itu harus dipakai, ilmu harus dipergunakan untuk berbaik kepada orang gitu Mbak. Karena dalilnya juga ada Mbak. Biasanya kan itu dukun itu selalu dikaitkan dengan ilmu santet, terus iblis, sesat, ilmu hitam, seperti itu loh Mbak. Bagaimana itu Mbak? Kita nggak boleh nyetempel, ya itu hak asasi manusia. Ada dukun senangnya seperti itu, biarkan aja. Yang dukunnya senangnya ini ya biarkan saja. Bagi saya itu kita apa itu ya ngelek nih uang utawa
kasarane nggak menghargai orang atau kita mencemooh orang, merendahkan orang, itu bagi saya kan nggak baik. Karena apa? Walaupun dia seorang dukun, pekerjaannya nyatek, resikonya kan ditanggung sendiri nanti. Misalnya di masyarakat, misalnya ketahuan nanti di demo, dilapor polisi, kan resiko ditanggung sendiri. Jadi kita itu sebagai manusia nggak perlu kita ngerusui urusan penggaweane wong. Urusan nyantet juga nyantet. Yang penting kita nggak urusan itu, Mbak. Gitu. Jadi saya sebagai sosok keluarga yang diliputi dengan silsilah perdukunan atau silsilah paranormal, bagi saya ya nyumanggake gitu loh. Jadi kalau mboten badhe ngrusui dateng kanca-kanca napa mawon sing seneng niku, sing jelas niku lelakone awake dhewe mesti sebab akibat, Mbak. Jadi pada ada anane enek udan mesti enek mendung, aneh-aneh enek geni mesti enek belek. Pasti ada sebab akibat itu. Jadi kita di sini bukan unjuk kebulian, unjuk apa, itu kan pertanyaannya Mbak itu. Jadi tidak sekonsep dari saya, tidak. Jadi bagi saya yang penting itu ilmu adalah yang paling baik adalah digunakan untuk menolong orang. Itu bagi saya begitu, Mbak. Iya, ini kembali lagi ke film yang kita buat itu berarti diambil dari kisah nyata, Mbak ya? Ya, film itu adalah ilustrasi, Mbak. Merupakan film yang setengah tenanan, setengah enggak. Kan namanya film itu enggak, kan jarang-jarang yang asli itu, Mbak. Kalau ditambah dikurangi gitu, Mbak. Jadi kalau nanti yang asli malah kurang asik gitu, Mbak. Seperti Bathara Karang itu ditekuk-tekuk supaya indah gitu. Tapi kurang lebihnya seperti itu. Itu pendapat saya, Mbak, tentang Bathara Karang ya seperti di sinema itu. Artinya mukadimahnya kalau kita memelihara sosok atau jin pasti berakibat susah. Seperti kejadian Adul anakku wedok itu kan asal mulanya dia senang antik-antik, menjual apa-apa, menjual gaib. Setelah mendapatkan untuk usaha gagal, akhirnya dia pinjam uang orang lain, akhirnya bangkrut. Terus akhirnya barang dijual saja di rumah tangganya malah petaka, diganggu-ganggu dan sebagainya, ada piring pecah dan sebagainya, kecelakaan, istrinya cerai, kemudian anaknya bermasalah. Yang jelas kan kita membuat sinema itu nggak ngawur, Mbak. Membuat sinema yang berjual anakku wedok itu bukan kita mempelopori kata-kata yang jorok. Itu mukadimahnya kan gini, Mbak, atau intinya Adul anakku wedok di dalam sinema kan tidak terbukti menjual anaknya itu, Mbak. Kan tidak ada yang menjual ini berapa harganya, kan tidak ada. Ada kesimpulan di situ, sosok orang tua kan harus melindungi, gitu. Harus membiayai, mengasuh, menyayangi. Hak-haknya anak itu jangan dijual, jangan dibabat, jangan dihapuskan, harus dilindungi, dimanjakan. Karena nama anak itu kasih sayang kita, jantung kita, gitu loh, Mbak. Itu sebagai contoh, kita sebagai orang tua, jangan sampai terjadi seperti di sinema itu. Itu kan tuntunan, Mbak. Iya. Jadi mungkin sementara itu dulu ya, Mbah ya. Terima kasih, Mbak. Nanti insya Allah kalau nggak hujan, kita nanti coba, kalau ndak ke Sumber Sukorejo, nanti kita ke survei ke Kedung Koco. Jadi bukan gedung loh, Mbak ya, kedung itu telogo, ya. Danau, Kedung Koco di wilayah Padangan, mungkin kecamatan Wonodadi itu, Mbak. Nanti kita survei ke sana, Mbak ya. Pesan saya kepada teman-teman, apabila ada kata-kata saya yang salah, kata-kata saya menusuk perasaan, kata-kata saya yang mungkin dianggap gak tepat, gak benar, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dasarnya saya tidak ada tujuan yang jelek. Saya ingin berbuat baik kepada siapapun, kepada teman kita semuanya yang ada di YouTube. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya, terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman semua yang ada kru, semua yang ada di dalam YouTube kita, di channel kita KPAW ya, Mbak ya. Karena gini, Mbak, tanpa teman-teman kita tidak berfungsi. Kita bisa main drama, kita bisa menciptakan film, kita bisa penelusuran, kita bisa membuktikan astra. Tapi kalau menonton nggak ada, untuk apa ya, Mbak? Jadi kita tetap menghargai kepada teman-teman yang nonton gitu, maksud saya gitu, Mbak. Ya alhamdulillah kita selalu didukung, Mbak ya. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah, tiap hari ada kenaikan gitu, Mbak. Semoga tidak walau-walau dengan rasa saya, ucapan saya, keluarga saya bersama kru saya gitu, Mbak. Mungkin sekian dulu teman-teman, sedikit pernyataan dari Mbak Kendil, semoga bermanfaat dan
bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua. Terus ikuti channel kami Teja Karya KPAW ya Mbah ya. Ya. Konten pengungkapan area wingit tadi sudah dijelaskan sama Mbah Kendil. Semoga selalu terus maju dan tak lain juga karena dukungan kalian semua. Sekian, terima kasih telah mengikuti video kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.